dan mohon maaf dan terima kasih sudah sabar menunggu. Hari ini kami menyelenggarakan rapat koordinasi nasional, rapat koordinasi pembangunan hukum, ya, dan beberapa instansi hadir pada kesempatan yang baik pada ini adalah Jaksa Agung, kemudian Pak Menpan RB yang diwakili oleh Pak Wakil Menteri, kemudian juga Ketua KPK hadir dan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan dan Kementerian HAM, Kementerian Hukum, Mabes Polri dan lain-lain. Yang semua ini sangat penting dalam rangka untuk melakukan sinkronisasi perencanaan pembangunan hukum nasional kita secara bersama-sama dan sekaligus juga melakukan evaluasi terhadap kinerja pembangunan hukum nasional kita dari tahun ke tahun. Dan dalam kesempatan ini juga kita akan membahas upaya-upaya untuk meningkatkan indeks pembangunan hukum nasional IPH yang sampai saat ini skor yang dinyatakan oleh BPHN adalah 0,68. Target kita pada tahun depan bisa ditingkatkan menjadi 0,69, walaupun hanya naik 1 poin saja, tapi telah menunjukkan sesuatu yang berarti dalam pembangunan hukum nasional kita. Mengapa kami anggap penting pertemuan ini? Supaya terjadi sinkronisasi dan terjadi harmonisasi dari peraturan yang bersifat nasional dan kemudian peraturan di daerah, sehingga terjadi tumpang tindih antara satu pengaturan dengan pengaturan yang lain. Tidak juga terjadi over pengaturan, hal-hal yang nggak perlu diatur sebenarnya nggak perlu diatur. Kadang-kadang ada satu hal yang sama diatur oleh berbagai macam peraturan sehingga menimbulkan kebingungan pada tahap pelaksanaannya. Kita mencoba untuk melakukan sistematisasi terhadap peraturan-peraturan pada tingkat nasional maupun juga pada tingkat daerah, sehingga terjadi sinkronisasi dan kemudian bahkan bermuara pada terciptanya keadilan dan kepastian hukum. Kita bersama-sama tahu bahwa tahun 2026 ini ada satu momen sejarah yang sangat penting dengan diberlakukannya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang baru dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional yang baru menggantikan KUHP warisan kolonial Belanda, dan hukum pidana kita mengalami perubahan-perubahan yang sangat besar di tengah-tengah masyarakat. Begitu juga Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang dirumuskan tahun 1981 itu sudah diubah dengan KUHP yang baru, baik KUHP maupun KUH pidana mulai diberlakukan sejak tanggal 3 Januari 2026, dan kita juga berusaha untuk melakukan rapat-rapat koordinasi untuk menyamakan persepsi, ya, baik terhadap KUHP maupun terhadap KUHP sendiri, sehingga tidak terjadi macam-macam tafsiran. Misalnya polisi tafsirannya beda, jaksa tafsirannya beda, pengadilan beda lagi, pada akhirnya menimbulkan kebingungan masyarakat dan tidak akan mungkin menciptakan adanya keadilan dan kepastian hukum yang didambakan oleh masyarakat. Dan kita tahu bahwa pembangunan ekonomi nasional harus ditopang oleh peraturan-peraturan hukum yang adil. Dan Pak Presiden berkali-kali memberikan arahan bahwa pencapaian target pembangunan ekonomi itu juga sangat dipengaruhi oleh adanya penegakan hukum yang konsisten dan sistematik di tengah-tengah masyarakat. Dan karena itu bagian kami membicarakan masalah-masalah hukum ini dengan harapan ke depan akan tercipta satu koordinasi yang baik antar penegak hukum kita. Salah satu juga yang kita tadi sudah mulai bicarakan tentang pelaksanaan lebih lanjut dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, ya, pada tingkat penyitaan, pada tingkat eksekusi, pada tingkat perampasan aset ataupun kekayaan akibat dari putusan pengadilan pidana, atau juga penyitaan-penyitaan yang dilakukan sebelum ada putusan pengadilan pidana, yang semua memerlukan satu sinkronisasi yang sistematik antara aparat penegak hukum. Karena sampai sekarang ini sedang dalam proses pembahasan di DPR tentang rancangan undang-undang perampasan aset, ya. Dan saya belum tahu judulnya akan seperti apa nanti di komprominya, tapi ini juga merupakan hal-hal penting untuk kita pikirkan bersama dalam upaya untuk menegakkan hukum secara sistematis dan konsisten dalam kehidupan masyarakat kita. Itu pokok-pokok yang dapat kami sampaikan, dan kalau ada yang mau tanya silakan, dan draft untuk rilis sudah disediakan oleh tim.
minta sama Pak Iqbal. Masih ada yang mau ditanyakan? Silakan. Iya. Izin Prof, ini kan waktu Januari itu ada digulirkan RUU soal disinformasi dan propaganda asing begitu ya. Nah untuk update-nya itu bagaimana Prof? Ini kabarnya dari Balik katanya sudah ada di meja kesekjenan, apakah betul? Oh, itu iya. aja Prof, terima kasih. Ini memang ada arahan Pak Presiden dalam briefing beliau kepada seluruh jajaran kabinet dan lembaga-lembaga pemerintahan di Hambalang beberapa bulan yang lalu. Beliau memberikan arahan bahwa dengan memberikan contoh pada awalnya, beberapa negara itu memang mempunyai undang-undang tentang penanggulangan terhadap disinformasi dan propaganda asing, dan kita sendiri tidak punya undang-undang hal ini. Amerika Serikat juga punya, Australia juga punya, banyak negara punya. Itu bagaimana caranya kita dapat melakukan klarifikasi, penjernihan terhadap disinformasi dari pihak asing, dan kemudian juga bagaimana kita melakukan counter terhadap disinformasi dari pihak asing terhadap kepentingan nasional kita, kepentingan bangsa dan negara, dan kepentingan rakyat kita sendiri, yang Bapak Presiden berpendapat bahwa sangat perlu kita memiliki undang-undang seperti itu. Nah, kami dengan Pak Menteri Hukum memang dalam tahapan persiapan melakukan diskusi, merumuskan masalah terkait dengan penanggulangan disinformasi dan propaganda pihak asing itu, tapi belum konkret dalam bentuk satu rancangan undang-undang. Karena nanti kalau sudah di draft itu juga harus didiskusikan dengan DPR, kapan harus dibahas dalam rencana prioritas dari pembahasan rancangan undang-undang dengan DPR. Tapi semua pihak kita berharap sama-sama memandang bahwa ini sangat penting bagi kita untuk kepentingan nasional kita. Kita tahu dalam percaturan dunia internasional sekarang ini tidak jarang juga satu negara menuduh negara lain, ya, mulai dari jajaran pimpinan yang teratas sampai kepada masyarakat, ya, melakukan ini yang sebetulnya itu disinformasi, propaganda dari pihak asing, dan saya kira memang harus kita bendung dan harus kita hadapi. Jangan kita anggap ini sebagai upaya untuk justru melemahkan demokrasi. Enggak, demokrasi kita perkuat di tengah-tengah masyarakat kita. Hanya disinformasi, apalagi propaganda pihak asing itu memang perlu kita tangkal bersama. Sebagai satu contoh, misalnya dulu bagaimana disinformasi itu dijalankan dan dipropagandakan kemana-mana, misalnya tentang minyak kelapa, ya. Anda ingat tuh tahun-tahun 70-an, minyak kelapa itu dianggap minyak yang tidak baik bagi kesehatan, kolesterol tinggi dan segala macam. Akibatnya Indonesia, Filipina, negara yang masih dengan kelapa itu tidak nanam kelapa lagi. Jadi dalam negara lain dia mau memajukan minyak jagung atau minyak kedelainya mereka atau sunrise-nya mereka. Nah, baru sekarang orang terpikir lagi mau nanam kelapa. Ya. Kemudian kita tanam kelapa sawit, dan Indonesia menjadi eksportir terbesar palm oil sedunia. Propaganda lagi, kelapa sawit itu begini, kelapa itu begini. Itu disinformasi pihak asing. Jangan kita bilang, oh iya, malah kita kadang-kadang jadi perpanjangan tangan pihak asing untuk kepentingannya mereka dan merusak kepentingan nasional kita sendiri. Nah, hal-hal seperti ini yang harus kita waspadai, harus kita jaga kepentingan nasional kita. Dan ini sama sekali tidak ada maksud untuk memperlemah demokrasi, kebebasan bicara, enggak. Disinformasi, propaganda dari pihak asing. Saya dulu jadi dosen mengajar mata kuliah propaganda politik dan perang saraf. Baca bukunya Adolf Hitler, Goebbels, segala macam, serem-serem aja itu bukunya. Nah, kalau kita tidak siap menangkal hal-hal seperti itu, kita memang bisa menghancurkan diri kita sendiri. Bagaimana orang mau bangun image terhadap kita. Ya. Dulu kalau kita belajar antropologi selalu dibilang, ya namanya orang Melayu, ya namanya orang Indonesia itu bangsa pemalas. Kan begitu. Dan kita bangga dibilang begitu. Siapa bilang orang Indonesia itu malas? Pagi-pagi sudah bangun dia mau sholat subuh, ya kan? Habis sholat subuh cuma minum kopi langsung bawa pacul pergi macul, kerja dari pagi sampai malam. Tapi persoalannya kenapa dia tetap miskin? Nah, itu masalah itu. Kalau rajin, siapa bilang bangsa kita itu tidak rajin kerja? Luar biasa rajinnya. Tapi masalahnya sudah rajin kayak begitu, kenapa tetap miskin? Nah itu
persoalan lain yang kita harus bicarakan. Ya. Nah, betul kita ini bangsa pemalas ya. Dulu pokoknya yang paling jelek itu Melayu ya. Koboi Melayu, ini Melayu. Pokoknya yang jelek-jelek Jawa lagi, Asam Jawa, apa segala macam semua. Dan kita senang soalnya itu propaganda. Dia menjatuhkan mental kita sebagai sebuah bangsa. Seolah kita ini ciut berhadapan dengan bangsa lain, bangsa lebih hebat. Saya sekolah sekelas orang bule semua ya goblok juga banyak nanya sama saya kalau mau ujian. Jadi ya, sebenarnya nggak seperti itu, tapi kita itu disinformasi dan propaganda melemahkan mental kita sebagai sebuah bangsa. Nah itu yang concern Pak Presiden, dan saya sependapat dengan beliau bahwa harus kita hadapi, harus kita atasi hal semacam itu, karena propaganda pihak asing itu hanya untuk kepentingan mereka, bukan untuk kepentingan nasional bangsa kita sendiri. Belum, masih dalam tahap kita diskusi-diskusi, menghimpun pikiran-pikiran, karena memang untuk mewujudkannya menjadi satu rencana pembentukan undang-undang itu masih memerlukan diskusi dengan balik DPR. Oke, masih ada? Ya, silakan. Oke, Prof. Saya Fat dari kantor Berita Antara. Ya. Terkait RUU Pemilu ini perkembangannya di DPR itu masih belum dibahas. Ya. Masih di tingkat di pimpinan parpol. Ini pemerintah memandangnya seperti apa? Apakah ada desakan dari pemerintah untuk itu segera mulai bergulir di DPR? Ya, kalau sekarang ini tim yang dipimpin oleh Kementerian di dalam negeri itu terus memantau penyusunan rancangan undang-undang pemilu yang ada di DPR. Dan seperti kita ketahui kemarin itu sudah hampir final draftnya itu. Jadi kita dalam tahap melakukan antisipasi terhadap draft yang dibahas di DPR, kemudian akan menyampaikan counter draft dari pemerintah. Nanti pada saat RUU itu diajukan ke DPR, pemerintah akan mengajukan DIM, ya, daftar isian masalah, dan DIM pemerintah itu akan kita koordinasikan bersama-sama. Dan kita menunggu arahan dari Bapak Presiden, karena ada beberapa masalah yang sangat krusial sehubungan dengan beberapa putusan dari Mahkamah Konstitusi tentang pelaksanaan pemilu pusat dengan pemilu daerah, dan itu ada implikasi yang cukup luas terhadap konstitusi kita sendiri ya. Tafsir terhadap Undang-Undang Dasar 45 mengatakan pemilu dilaksanakan sekali dalam 5 tahun. Ini bisa berapa kali pemilu dalam 5 tahun? Bagaimana kita harus mengartikulasikan konstitusi itu? Di samping itu juga ada masalah-masalah krusial yang kita hadapi kalau memang pelaksanaan pemilu dibelah antara pusat dan daerah itu, konsekuensinya akan ada perpanjangan masa jabatan baik kepala daerah maupun badan-badan perwakilan dari daerah, DPRD provinsi dan kabupaten kota. Nah kalau kita itu mau memperpanjang masa jabatan kepala daerah itu agak mudah aja. Sudah habis kita tunjuk aja eselon 1 jadi PJ Gubernur, eselon 2 jadi PJ Bupati Kota. Tapi kalau anggota DPRD, kok bisa? Bagaimana caranya? Nah, saya ditanya, Anda kan belajar hukum tata negara, gimana caranya? Saya juga begitu berjalannya. Karena memang Undang-Undang Dasar mengatakan bahwa pemilu diadakan sekali dalam 5 tahun. Pemilu itu untuk memilih ya anggota DPR, ya DPR, kemudian DPD, DPRD kabupaten DPRD, presiden dan wakil presiden. Dan masing-masing itu masa jabatannya dibatasi secara 5 tahun. Siapa yang berwenang memperpanjang masa jabatan anggota DPRD? Itu persoalan krusial yang belum ada jawabnya dalam hukum tata negara. Apa bisa mengatur undang-undang? Undang-undang ini itu Pra-UUD 45. Bagaimana masalahnya? Nah ini yang sebenarnya kita mau diskusikan secara hati-hati supaya pemerintahan kita, jalan negara tetap konstitusional, tidak nabrak Undang-Undang Dasar 45. Tapi ini sudah jadi putusan MK, itu masalahnya. Kapan supaya pembahasan itu mulai? Mudah-mudahan sih pertengahan tahun ini sudah bisa dimulai pembahasannya. Itu tergantung pada DPR. Kalau DPR sudah selesai menyusun draft, akan disampaikan kepada Presiden, dan tentu Presiden akan melakukan ampres untuk menunjuk beberapa menteri untuk membahas RUU tersebut. Tapi target kita sebenarnya RUU ini sudah selesai ya pada saat 2,5 tahun usia dari pemerintahan ini, supaya ada tenggang waktu yang cukup mempersiapkan pemilu 2,5 tahun sebelum dilaksanakan tahun 2029.
Itu pun bukan tidak ada risiko, karena satu RUU sudah selesai dibahas jadi undang-undang, kita ada yang uji ke Mahkamah Konstitusi, Mahkamah bikin pembatalan ataupun penafsiran baru lagi. Kadang-kadang kaget-kaget, dan itu bukan hanya merepotkan pemerintah dari segi anggaran, dari segi pengamanan, tapi juga merepotkan KPU sebagai pelaksana pemilu di lapangan. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih banyak.